Lanjutan materi, pembentukan demand, perkembangan, dan aplikasi. And Hex V, State-of-the-Art Teori Manajemen Kontemporer. Perkembangan mutakhir teori manajemen menunjukkan pergeseran menuju pendekatan integratif, digital, dan berbasis nilai. State of the art ditandai oleh digital management, penggunaan artificial intelligence, big data, dan automation. Decision making berbasis algoritma. 2. Sustainable management, fokus pada keberlanjutan lingkungan dan sosial. Integrasi konsep ESG, environmental, social, governance. Knowledge-based management, organisasi sebagai pusat produksi pengetahuan, learning organization sebagai model utama, agile and adaptive management, fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan, iteratif dan responsif, XAD research gap, kesenjangan penelitian. Meskipun teori manajemen berkembang pesat, masih terdapat kesenjangan. 1. Kesenjangan teoretis. Belum adanya integrasi utuh antara teknologi, nilai etika dan spiritualitas, budaya lokal. 2. Kesenjangan praktis. Implementasi teori sering tidak sesuai dengan konteks lokal. Kesenjangan antara teori barat dan praktik di negara berkembang. D. Kesenjangan metodologis. Dominasi pendekatan kuantitatif, kurangnya pendekatan mixed method dan eksploratif. Novelty, kebaruan teoretis. Untuk menjawab research gap diperlukan kebaruan. Novelty yang dapat dikembangkan. 1. Integrasi manajemen AI, nilai spiritual. 2. Model berbasis kearifan lokal, local wisdom. 3. Pendekatan human-centered technology management. Model ekosistem bisnis berbasis keluarga dan komunitas. Model alpha dapat diposisikan sebagai open quote, teori integratif yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan hospitality dalam kerangka global. Close quote. Nuts Acts, kerangka konseptual teori manajemen baru. Model konseptual integratif. You can see the code in our conversation history. Next. Hipotesis teoretis untuk penelitian lanjutan. 1. Transformasi digital berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. 2. Human capital development meningkatkan daya saing global. 3. Kepemimpinan berbasis nilai memoderasi hubungan teknologi dan kinerja. Integrasi sustainability meningkatkan keberlanjutan organisasi. XX. Implikasi praktis. 1. Bagi organisasi, harus mengintegrasikan teknologi dan nilai mengembangkan SDM berbasis kompetensi global. 2. Bagi akademisi, mengembangkan teori baru berbasis konteks lokal, mendorong penelitian multidisiplin. Bagi pemerintah, menyusun kebijakan berbasis evidence, mendorong transformasi digital nasional. Roadmap pengembangan teori tahap 1, PAHUM, penguatan literatur dan konseptual, publikasi artikel Scopus. Tahap 2, pengembangan model Dell, uji empiris dan validasi. Tahap 3, 5-10 tahun, pengakuan internasional, integrasi dalam kebijakan dan praktik global. Sintesis akhir. Open quote, teori manajemen masa depan merupakan integrasi dinamis antara teknologi cerdas, pengembangan manusia, kepemimpinan berbasis nilai, dan keberlanjutan global dalam suatu sistem adaptif yang terus berevolusi. Close quote. Arah lanjutan, jika dilanjutkan lagi. Tahap berikutnya dapat dikembangkan menjadi 1. Instrumen penelitian, variable plus indikator Kuhner. 2. Metodologi penelitian lengkap, MPLS-ML. 3. Artikel jurnal. Pembentukan teori manajemen tidak berhenti pada konseptualisasi, tetapi memasuki tahap konstruksi ilmiah yang sistematis. 1. Identifikasi fenomena, phenomenon identification, mengamati realitas organisasi, digitalisasi, globalisasi, sustainability, menentukan masalah utama, problem statement, contoh, ketidaksiapan SDM menghadapi transformasi digital. 2. Konseptualisasi, menyusun konsep utama, transformasi organisasi, human capital, teknologi, kepemimpinan, menentukan definisi operasional. 3. Klasifikasi variabel. Variable independent, digitalisasi, globalisasi. Variable intervening, Z, human capital, leadership. Variable dependent, kinerja organisasi. Relasi konseptual, menentukan hubungan antar variabel, membentuk model awal. XX-FACT, tahap formulasi teori. Pada tahap ini, teori mulai diformalkan menjadi struktur ilmiah. 1. Proposisi teoretis. Contoh, P1. Transformasi digital meningkatkan efektivitas organisasi. P2. Human capital memediasi hubungan teknologi dan kinerja. P3. Kepemimpinan berbasis nilai memperkuat keberlanjutan. 2. Model teoretis. Disusun dalam bentuk diagram hubungan variabel,
menjadi dasar pengujian empiris. Ketiga, asumsi dasar. Organisasi adalah sistem terbuka. Manusia adalah aset strategis, technical enabler bukan tujuan. XXCP Top Voice Theory Validation. Satu menggunakan metode kuantitatif Intel atau kualitatif, Growth Theory Studies. Validasi logis, konsistensi internal teori dan terjadi kontradiksi. Validasi kontekstual, relevansi dengan kondisi lokal dan global. NX11, tahap generalisasi dan penguatan teori. Setelah validasi, teori diperluas melalui generalisasi diterapkan pada berbagai sektor, pendidikan, pariwisata, industri digital. 2. Replikasi penelitian dilakukan di berbagai negara atau konteks. 3. Penguatan konseptual, integrasi dengan teori lain, pengembangan menjadi grand theory. Tahap integrasi menuju grand theory. Pada tahap ini, teori berkembang menjadi sistem besar seperti management. You can see the in our conversation history. Integrasi dengan model alpha. Pembentukan teori dapat diposisikan dalam model alpha. Affordable, efisiensi dan aksesibilitas. L. Luxury, kualitas dan nilai tambah. F. Human-centered management. E. Sistem dan strategi. T. Tourism and aplikasi. Alpha menjadi teori aplikatif berbasis nilai dan konteks lokal global. Paradigma bentukan teori masa depan. 1. Data-driven theory. Teori dibangun dari big data dan AI. Hybrid theory. Gabungan kuantitatif kualitatif AI. 3. Contextual theory. Berbasis budaya lokal dan global. 4. Value-based theory. Mengintegrasikan etika dan spiritualitas. XXI. Sintesis pembentukan teori. Open quote, pembentukan teori manajemen merupakan proses sistematis yang dimulai dari identifikasi fenomena, konseptualisasi, formulasi, validasi, hingga generalisasi, yang menghasilkan suatu sistem pengetahuan integratif berbasis teknologi, manusia, dan nilai untuk mencapai keberlanjutan global. Kelas X-Class. Kontribusi ilmiah. Teori yang dibentuk memiliki kontribusi. 1. Kontribusi teori pengayaan literatur manajemen. 2. Kontribusi praktis, solusi nyata bagi organisasi. Kontribusi kebijakan, dasar pengambilan keputusan strategis. Arah lanjutan pengembangan, tahap berikut dapat dikembangkan menjadi instrumen penelitian lengkap, indikator variabel, model SEM siap uji empiris, artikel Scopus Quant, buku ajar berbasis grand theory. Jika dilanjutkan kembali, tahap berikutnya dapat disusun. Operasionalisasi variabel plus indikator SASI implementasi PAPRES, operasionalisasi variabel teori manajemen. Agar teori dapat dijalankan empiris, diperlukan operasionalisasi variabel menjadi indikator yang terukur. Variabel utama. A. Transformasi digital, indikator. Tingkat penggunaan teknologi digital, integrasi sistem informasi, otomatisasi proses kerja, pemanfaatan big data. B. Globalisasi. Jaringan internasional, adaptasi budaya global, daya saing global, kolaborasi lintas negara. C. Human Capital Development. Indikator, kompetensi profesional, literasi digital, kreativitas dan inovasi, kemampuan adaptasi. D. Kepemimpinan berbasis nilai, Z-Kator, integritas, etika kepemimpinan, visi strategik, kepedulian sosial. E. Kinerja organisasi, produktivitas, efektivitas, inovasi, keberlanjutan. Na XXFAL, penyusunan instrumen penelitian. Skala yang digunakan Kulima, 1. Sangat tidak setuju. 5. Waleslow, sangat setuju. Transformasi digital. 1. Organisasi telah menggunakan sistem digital secara terintegrasi. 2. Proses kerja telah terotomatisasi dengan teknologi. Data digunakan dalam pengambilan keputusan. Human Capital. SDM memiliki kompetensi sesuai kebutuhan global. 5. SDM mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi. 6. Organisasi mendorong inovasi. Kepemimpinan. Pimpinan menjunjung tinggi nilai etika. Pimpinan memiliki visi jangka panjang. Pimpinan mendorong kolaborasi. Kinerja organisasi. 10. Organisasi menunjukkan peningkatan produktivitas. 11. Organisasi mampu berinovasi secara berkelanjutan. 12. Organisasi berorientasi pada keberlanjutan. XXX, model penelitian PLS Framework, hubungan antar variabel. X1, Z, X2, Z1, Z2Y, Z2Y, X1Y, Z2 sebagai variabel moderasi. Model struktural, you can see the code in our conversation history. Metodologi penelitian.
jenis peneliti kuantitatif, explanatory research. 2. Populasi and sample, organisasi pendidikan, bisnis, atau hospitality, teknik purposive sampling. Teknik analisis, CM structural modeling, PLS partial least square. 4. Uji validitas dan reliabilitas. Validitas konstruk Cronbach alpha AV 0.5. X. Implikasi implementatif teori. SAP bidang pendidikan, integrasi AI dalam pembelajaran, pengembangan kompetensi murid dan dosen. Bidang pariwisata and hospitality, implementasi model alpha, digital tourism ecosystem. 3. Bidang organisasi bisnis, transformasi digital perusahaan, penguatan human capital. Penguatan model alpha dalam penelitian. Model alpha dapat dijadikan variabel baru sebagai variabel intervening atau model aplikatif. Indikator, keterjangkauan layanan, kualitas premium, berbasis keluarga, pengalaman pelanggan, integrasi hospitality. XL, Roadmap Publikasi Ilmiah, Tahap 1, Penyusunan Artikel Konseptual, Target Jurnal Scopus Q3 Q2. Tahap 2, Penelitian Empiris, Target Jurnal Scopus Q2 Q1. Tahap 3, Penguatan Grand Theory, Buku Referensi Internasional. XLE, Sintesis Operasional. Open quote, teori manajemen yang telah dibentuk menjadi valid dan ilmiah ketika dapat dioperasionalkan dalam variabel terukur, diuji secara empiris, dan diaplikasikan dalam berbagai konteks organisasi secara berkelanjutan. Close quote. Arah lanjutan pengembangan berikutnya dapat diarahkan pada 1. Penulisan artikel Scopus lengkap. 2. Pembuatan diagram visual high impact untuk jurnal internasional. 3. Pengembangan Grand Theory Alpha berbasis data empiris. 4. Penyusunan buku ajar lengkap bab ESI siap terbit. Jika dilanjutkan kembali, tahap berikut dapat disusun. Artikel jurnal Scopus lengkap, judul abstrak pendahulu metode, hasil, pembahasan kesimpulan. Setelah tahap operasionalisasi, pembentukan teori memasuki fase abstraksi, yaitu penyederhanaan realitas menjadi prinsip universal. 1. Reduksi kompleksitas. Fenomena organisasi yang kompleks disederhanakan menjadi variabel inti, fokus pada hubungan kausal utama. 2. Generalisasi konsep spesifik diperluas menjadi konsep universal. Contoh, digitalisasi organisasi, transformasi teknologi, kepemimpinan etis, value-based leadership. 3. Formulasi prinsip universal. Teori menghasilkan prinsip yang berlaku lintas konteks. Contoh prinsip, adaptasi menentukan keberlanjutan organisasi. SDM adalah aset strategis utama. Exhibit aksiomatisasi theorems. Pada tahap ini, teori dirumuskan dalam bentuk aksioma, kebenaran dasar. Ashed aksioma, teori manajemen modern. 1. Organisasi adalah sistem terbuka yang dinamis. Manusia adalah pusat nilai dan keberhasilan organisasi. Teknologi adalah akselerator bukan pengganti manusia. 4. Nilai dan etika menentukan keberlanjutan. 5. Adaptasi adalah kunci eksistensi organisasi, proposisi Grand Theory. Dari aksioma diturunkan proposisi utama. PSU, integrasi teknologi dan human capital meningkatkan kinerja organisasi. P2, kepemimpinan berbasis nilai memperkuat keberlanjutan. PD, globalisasi mendorong transformasi organisasi. P, inovasi berkelanjutan meningkatkan daya saing global. Pembentukan konstruk teori, theory constructs. Teori manajemen dibangun atas konstruk utama, core constructs, transformasi, human capital, leadership, technology, performance. Nomor 2, supporting constructs, budaya organisasi, inovasi, lingkungan global, sustainability. X-Self-Last, integrasi multidisiplin. Teori manajemen modern tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan integrasi, ekonomi, efisiensi dan produktivitas, psikologi, perilaku manusia, sosiologi interaksi sosial, teknologi, sistem digital, etika dan spiritualitas nilai dan makna. Excel 8, formulasi Grand Theory Management, Grand Theory Statement. Open quote, manajemen merupakan sistem integratif yang menggabungkan transformasi teknologi, pengembangan manusia, kepemimpinan berbasis nilai, dan adaptasi terhadap lingkungan global untuk menghasilkan kinerja organisasi yang berkelanjutan. Close quote. XLIs. Model filosofis pembentukan teori. You can see the code in our conversation history. Makna. Ontologi, apa itu manajemen, epistemologi, bagaimana teori dibentuk, aksiologi, untuk apa teori digunakan. L.
Sintesis evolusi teori fokus karakter, klasik struktur mekanistik, modern, manusia humanistik, kontemporer, sistem integratif, masa depan, nilai and AI transformasional. ELI, validasi filosofis teori. Teori yang kuat harus memenuhi 1. Koherensi, konsisten secara logis. 2. Korespondensi sesuai realitas. 3. Pragmatisme dapat diterapkan. 4. Etis, memiliki nilai kebaikan. Konvergensi menuju teori universal. Teori manajemen menuju bentuk universal dengan ciri berlaku lintas budaya, adaptif terhadap perubahan, integratif antardisiplin, berbasis nilai global. 3. Kontribusi original, positioning akademik. Model yang dikembangkan dapat diposisikan sebagai open quote, integrated value-based digital management theory, close quote, atau open quote, alpha-based management theory, close quote, yang memiliki ciri integrasi teknologi, berbasis keluarga dan sosial, berorientasi hospitality dan pengalaman, mengandung nilai etika dan spiritual. Sintesis akhir pembentukan teori open quote, pembentukan teori manajemen adalah proses berlapis yang bergerak dari realitas empiris menuju abstraksi konseptual, kemudian diformalkan menjadi aksioma, divalidasi secara ilmiah, dan diintegrasikan dalam sistem nilai untuk menghasilkan grand theory yang adaptif dan berkelanjutan. Close quote. LV arah lanjutan tingkat tertinggi. Tahap berikutnya dapat dikembangkan menjadi theory diagram, visual high impact scopus, 2 mathematical model persamaan struktural teori, 3 pengujian lintas negara, cross country research, 4 integrasi dengan kebijakan nasional dan global. Jika dilanjutkan kembali, tahap berikut dapat disusun. Grand theory dalam bentuk diagram visual futuristik plus narasi scopus Q1. Matis dan dapat diuji lintas konteks. 1. Formalisasi konseptual. Menyatukan seluruh konstruk menjadi satu kerangka utuh, menentukan batasan teori scope and boundary. Formalisasi struktural. Hubungan antar variabel dinyatakan secara eksplisit, dapat divisualisasikan dalam model struktural. Formalisasi simbolik. Teori dinyatakan dalam bentuk persamaan atau model matematis sederhana, senana. Model matis teori manajemen sebagai bentuk formalisasi esis. Empualo FTLG. Keterangan MP Management Performance, kinerja manajemen. T kualitasasi transformasi digital, human capital. Kuah kompetensi SDM. L kepemimpinan U, nilai dan etika. G kinerja organisasi merupakan fungsi integratif dari teknologi, manusia, kepemimpinan, nilai, dan global dengan pendekatan STEAM. Teori manajemen modern harus memenuhi prinsip sistem, input, SDM, teknologi, informasi. 2. Proses, manajemen, kepemimpinan, transformasi. 3. Output, kinerja, inovasi, keberlanjutan. 4. Feedback, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Leaks, teori sebagai sistem adaptif kompleks. Organisasi dipahami sebagai sistem adaptif, tidak linear, dinamis, berbasis interaksi. Implikasi, teori manajemen harus fleksibel, tidak bersifat deterministik, mampu menyesuaikan perubahan. LX, integrasi teori dengan artificial intelligence, pembentukan teori memasuki era baru. 1. AI sebagai decision support, membantu analisis data kompleks. 2. AI sebagai co-manager, berperan dalam pengambilan keputusan. 3. AI sebagai predictor, memprediksi tren dan risiko organisasi. LXI, rekonstruksi teori menuju universal theory. Karakteristik teori universal. 1. Generalizable, berlaku lintas konteks. 2. Scalable, dapat diterapkan pada berbagai skala. Adaptive, fleksibel terhadap perubahan. 4. Value-based, mengandung nilai universal. Formulasi final grand theory open quote, manajemen adalah sistem adaptif kompleks yang mengintegrasikan teknologi, pengembangan manusia, kepemimpinan berbasis nilai dan dinamika global dalam suatu proses transformasi berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja dan keberlanjutan organisasi. Close quote. Meta theory, teori di atas teori. Pada level tertinggi, teori manajemen menjadi meta theory, menggabungkan berbagai teori sebelumnya, menjadi payung konseptual, bersifat lintas disiplin. Fungsi meta theory menjelaskan hubungan antar teori, menjadi referensi utama penelitian lanjutan. LAFET, implikasi epistemologis lanjut 1. Teori tidak bersifat absolut. 2. Pengetahuan bersifat dinamis. Validitas tergantung konteks. 4. Kebenaran bersifat konstruktif. LXVIS, implikasi aksiologis lanjutan. Teori manajemen harus menghasilkan kesejahteraan,
menjaga keberlanjutan, mengedepankan etika, memberi manfaat bagi masyarakat. Posisi akhir teori dalam ilmu manajemen. Teori yang dibangun telah mencapai level konseptual, level operasional, level empiris, level filosofis, level universal. Sintesis final, open quote. Teori manajemen modern merupakan konstruksi ilmiah universal yang lahir dari integrasi pengalaman empiris, refleksi filosofis, dan inovasi teknologi yang berfungsi sebagai panduan adaptif dalam mengelola organisasi menuju keberlanjutan global berbasis nilai. Close quote. E. Arah pengembangan tertinggi, ultimate development. Tahap paling lanjut yang dapat dikembangkan. 1. Teori menjadi kurikulum internasional. 2. Diadopsi dalam kebijakan nasional global. 3. Dijadikan referensi utama, masuk dalam Handbook Manajemen Global. LXIA, penutup evolusi teori. Seluruh proses pembentukan teori telah mencapai siklus penuh. You can see the code in our conversation history. Jika dilanjutkan kembali, tahap paling tinggi dapat disusun. Naskah lengkap buku